Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan saya doakan kalian sukses semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan siang hari ini luar biasa ya. Untuk Bitcoin mengalami kenaikan 12,58% teman-teman per video ini dibuat. Dan semalam ya itu sempat menyentuh di level 34.700 untuk Bitcoin sendiri teman-teman. Semoga saja ya sesuai skenario Bitcoin bisa melampaui di level 35.000 ya, seperti itu. Mantap jiwa ya. Dan tentunya kenaikan daripada Bitcoin disambut hangat juga oleh altcoin teman-teman, kecuali stablecoin ya. Kalau stablecoin kan memang stabil di 0,9 sampai kepala 1 ya. Di sini untuk SRP, BNB, Solana ini mengalami kenaikan di kepala 5, Cardano juga di kepala 5 teman-teman ya. Dogecoin ini kepala 8. Jadi mayoritas teman-teman, meskipun masih ada 1-2 aset yang dalam kondisi koreksi ya, tapi di sini mayoritas keadaannya cukup luar biasa dan membuat full senyum ya. Oke, sedikit saran teman-teman ya, ketika memang keadaannya seperti ini ya kan, keadaan kripto udah mulai ada kenaikan, kalau kalian memang udah merasa cuan teman-teman ya, jangan sampai kalian nggak taking profit ya. Taking profit lah 20-50% dari aset kalian gitu teman-teman ya. Jangan 100%. Takutnya ini nanti hanya membuat fake out aja ya, seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena masih masa tahun bearish di tahun 2023 ini teman-teman ya, atau masih di crypto winter lah ya. Oke, kali ini dengan presentasi kinerja market yang cukup baik teman-teman ya, SIBA juga mengalami kenaikan 5,71%. Ada sedikit informasi yang dimana mungkin SIBA ini berpotensi buat kill zero ya, kayak gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, menguraikan data on-chain SIBA, oke, potensi berlari untuk membunuh nol atau kill zero ya teman-teman ya. Setelah memenangkan kembali garis resisten langkah SIBA, selanjutnya sangat bergantung pada beberapa metrik on-chain. Oke ya. Nah, jadi di sini ada 3 poin teman-teman, yang dimana poin pertama, SIBA ini mendapatkan kembali resisten di kepala 7 ya, karena saat ini memang di area 7 berapa tadi, 75 kalau nggak salah, atau 7 berapa ya, lupa. Oke, setelah 2 kali gagal. Nah, poin kedua, pergerakan harga SIBA menunjukkan kesamaan yang kuat dengan kenaikan pada Agustus 2023. Pengembang utama Shiba Inu menarik perhatian pada masalah utama di Shibarium Layer 2. Oke ya, ini ya teman-teman 3 poin pentingnya. Jadi Shiba Inu telah mencapai di level ya dengan 245 juta US dollar dalam transaksi besar dalam 7 hari terakhir, menunjukkan meningkatnya aktivitas paus kripto. Hal ini menghasilkan rally rebound singkat untuk Shiba. Nah, mencapai level tertinggi harian yaitu di area 728 menurut CoinGecko. Nah, jadi di sini teman-teman ya, SIBA memperkenalkan level resisten yang diperoleh kembali sepanjang hari dengan kenaikan sebesar 3,6%. Total sedikit rebound menjadi 5% dalam 2 minggu. Minggu lalu Shiba Inu lolos dari perangkap ke beruang, tetapi ditolak 2 kali di resisten kepala 7 teman-teman ya. Jadi angka 7 ini kayaknya angka keramat ya, angka kepala 7 pas teman-teman ya. Tapi kali ini kan memang SIBA udah berada di level 75 nih ya kan, 75. Semoga saja sih dia bisa menyentuh di level kepala 8 gitu teman-teman ya. Selama SIBA Inu masih di range kepala 7 teman-teman ya, itu masih ada potensi SIBA buat mengalami downtrend kembali ya. Mungkin kalau sudah di atas level 7 entah 85 kepala 9, nah mungkin ini bisa menjadi acuan atau parameter kita bahwasanya SIBA ini udah mulai mau uptrend gitu teman-teman ya. Nah, pada saat berita ini dimuat, SIBA diperdagangkan pada area 722 dengan sinyal konsentrasi paus netral. Menurut platform analis blockchain Into the Block, ya, rally rebound sangat dipengaruhi oleh crypto whales yang meraup 22 miliar token SIBA pada 19 Oktober. Nah, kalau kita berbicara whales, ya whales daripada Shiba Inu memang dia aktif untuk melakukan akumulasi, teman-teman ya.
mereka aktif untuk melakukan pembelian atau menyerok kembali ya. Jadi ketika ketiga kripto alternatif di ekosistem Shiba Inu mendapat keuntungan dari rally hari Senin. Token biaya gas Shibarium, bond Shiba Swap, bond memperoleh kenaikan sebesar 1,9% dalam 24 jam terakhir, sementara Doge Killer ya, atau yang sering kita sebut list, bertambah 0,28%. Mitra terbaru Shiba Inu, kecerdasan buatan dan perpaduan meme currency BET IDEI ya, atau token BET, memimpin perlombaan dengan keuntungan sebesar 14,36% ya. Jadi semoga saja teman-teman ya, semoga saja Shiba Inu ya kan, Shiba Inu dalam kurun waktu dekat ini bisa kill zero teman-teman ya, syukur-syukur 2-0 gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, memang persentase range daripada Shiba Inu ya kan, dia masih tergolong menurun ya range-nya, karena memang kalau kita berbicara range normalnya, range netralnya daripada Shiba Inu itu kan di area 12 ya kan, di area 13, 14 sampai 12 itu adalah range netral daripada Shiba Inu. Nah, peluncuran Shibarium sejarah yang akan diulang ini cukup menarik teman-teman ya. Upaya terakhir Shiba Inu untuk menghapus angka 0 dari nilai pasarnya terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 kemarin. Pada waktu itu, mainnet Shibarium Layer 2 secara resmi diluncurkan di Toronto pada The Blockchain Futures Conference. Namun, kisaran harga 0,1 tidak dapat menemukan pertemuan tersebut, dan Shiba menelusuri kembali keuntungannya sepenuhnya dalam 3 hari. Ya mungkin kalau menurut saya loh ya, mungkin waktu itu peluncuran di Toronto waktu itu teman-teman, jika nggak ada kesalahan, jika nggak ada permasalahan, mungkin bisa nih Shibarium waktu itu kill zero. Karena setelah habis peluncuran ya kan, terjadi kendala atau terjadi permasalahan di blockchain daripada Shibarium. Mau nggak mau blockchain tersebut harus di cut off ya kan, harus di potong dulu nih untuk open publish-nya. Akhirnya apa? Mainnet daripada Shibarium waktu itu di off kan untuk beberapa waktu ya kan. Itu yang mengakibatkan kinerja daripada peluncuran Shibarium nggak maksimal, itu menurut saya. Sementara itu, solusi penskala layer 2 Shiba Inu terus menikmati pengoperasian yang lancar dengan waktu produk blok rata-rata 5 detik dan market cap pasar sebesar 180 juta menurut penjelajah data on-chain ya, Shibarium scan. Nah, meski demikian, pengguna jaringan Shibarium Layer 2 di bawah 1% pada saat yang sama transaksi di blockchain telah anjlok drastis menjadi sekitar 10.000 per hari, berbeda dengan 260.000 pada hari-hari awal peluncuran kembali mainnet Shibarium ke publik. Oke. Kalau kita berbicara tentang aktivitas atau transaksi yang terjadi di Shibarium, memang dia masih di level ribuan per hari ya, ribuan transaksi per hari, cuman menurun. Nah, untuk meningkatkan tingkat transaksi yang terjadi di Shibarium, ya dengan salah satu cara adopsi massal harus terjadi gitu teman-teman ya. Harus bisa menarik banyak dApps untuk masuk ke jaringan layer 2-nya Shiba Inu ya. Harus seperti itu. Sama dengan yang seperti saya bilang ya kan. Integrasi sama dengan adopsi, adopsi sama dengan ekosistem. Semakin banyak integrasi, semakin bagus untuk adopsi, dan semakin kuat juga ekosistem daripada Shibarium. Itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sisi sebaliknya, pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama baru-baru ini juga meluncurkan ya di Telegram, mengeluarkan relatif rendahnya total nilai terkunci TVL di Shibarium ya. Awalnya di range 1 jutaan dolar, teman-teman, memang mengalami penurunan ya. Keberhasilan layer 2 dibayangi oleh penurunan volume secara signifikan dari 1,44 juta menjadi 0,69 juta dengan peningkatan harian 2,9% menurut analis on-chain yang DIS ya, yang disebutkan oleh DeFi lama. Nah, cara untuk bisa Shiba Inu ini mengekill zero ya, salah satunya memang dia harus bertahan di area resistennya di kepala 7 teman-teman, jangan sampai turun lagi di kepala 7. Yang kedua adalah adopsi massal harus terjadi di Shibarium. Ingat ya, salah satu pembuat blockchainnya bukan token Shiba teman-teman, dia berkata ya, adopsi massal itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Suatu blockchain teman-teman untuk mencapai adopsi massal dalam kurun waktu 2 tahun itu waktu yang kurang panjang menurutnya ya. Jadi masih
panjang perjalanannya, tapi kita bisa melihat kinerja daripada si barium ketika dia umur 1 tahun. Kita udah bisa menilai gitu teman-teman, kita bisa ngasih nilai, oh ternyata si barium kinerjanya buruk, oh ternyata si barium kinerjanya bagus. Nah kita bisa ngasih nilai nanti. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.